Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Devi Nur Safitri, praktikan golongan C2 Praktikum Pemuliaan Tanaman dengan NIM 20462-347PN 16777. Di sini saya akan menyilangkan tanaman cabai rawit varietas Ori 212 dengan tanaman cabai rawit ungu. Cabai atau Capsicum sp merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berfungsi sebagai tanaman konsumsi dan tanaman hias. Tanaman cabai memiliki banyak spesies dan varietas yang tersebar ke seluruh dunia. Kebutuhan cabai sebagai tanaman hias dan konsumsi semakin meningkat sehingga banyak permintaan untuk meningkatkan keragaman dalam kedua fungsi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukannya persilangan untuk mendapatkan atau memperbesar keragaman genetik. Sebelum melakukan persilangan, sebaiknya kita melakukan perencanaan persilangan tanaman terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar kita tahu tetua tanaman yang akan kita gunakan, biologi tanaman yang kita gunakan, dan mengetahui tujuan persilangan. Cabai rawit ungu dalam persilangan kali ini berperan sebagai tetua jantan. Kriteria bunga tetua jantan adalah bunga telah mekar dan cetuk sari siap membuahi putik. Sedangkan tetua betina yang digunakan dalam persilangan kali ini adalah tanaman cabai rawit varietas Ori 212. Kriteria bunga sebagai tetua betina yaitu bunga masih kuncup sehingga kotak sari belum pecah dan menyeruki putik pada bunga tersebut. Biologi bunga tanaman cabai rawit ungu yaitu memiliki mahkota berwarna putih dengan tepi ungu, mahkota bunga membintang, memiliki tangkai bunga berorientasi tumbuh tegak, dan bunga yang menggantung. Buah cabai rawit ungu memiliki buah yang berwarna hijau tua saat muda, warna ungu kehitaman yang pekat saat setengah matang, dan berwarna merah saat matang. Buah cabai rawit ungu memiliki permukaan kulit buah yang halus dan licin serta memiliki bentuk memanjang seperti tanduk. Cabai rawit ungu sering dijadikan sebagai tanaman hias. Batang tanaman cabai rawit ungu memiliki pertumbuhan yang tegak, tidak memiliki banyak percabangan, dan pangkal batang yang berkayu. Tanaman ini memiliki warna batang hijau tua. Daunnya juga memiliki warna hijau tua dengan bentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing. Cabai rawit varietas Ori 212 memiliki biologi bunga yang mahkotanya berwarna putih. Mahkota bunga membintang, memiliki tangkai bunga berorientasi tumbuh tegak, dan bunga yang menggantung. Buah cabai rawit varietas Ori 212 saat masih muda dan setengah masak memiliki buah berwarna putih, sedangkan berwarna merah saat matang. Buah cabai rawit varietas Ori 212 memiliki permukaan kulit buah yang licin, sedikit keriput, dan memiliki bentuk buah yang panjang. Tanaman ini memiliki pertumbuhan batang yang tegak, pangkal batang berkayu, memiliki banyak percabangan, dan batang berwarna hijau. Daunnya berwarna hijau polos dan berbentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing. Persilangan ini diharapkan akan menghasilkan tanaman cabai rawit yang memiliki banyak buah dalam pohon dan warna yang menarik serta dapat dijadikan hiasan maupun dikonsumsi. Lokasi dalam melakukan persilangan ini di Dusun Jatirejo, Sendangadi, Melati Sleman, Yogyakarta. Tahap pertama saat melakukan persilangan yaitu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan nanti. Alat-alat tersebut berupa gunting, pinset, jarum, solatip, plastik bening, tali rafia, dan alat tulis. Tahap kedua yaitu melakukan kastrasi dan emaskulasi pada bunga betina yang akan disilangkan pada nantinya. Kastrasi dilakukan pada sore hari, karena pada keesokan harinya bunga akan mekar. Kastrasi yaitu membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, serta mahkota dan kelopak bunga.
Sedangkan emaskulasi merupakan tindakan membersihkan benang sari dari bunga betina agar steril dan tidak mengalami penyerbukan sendiri. Selanjutnya, setelah selesai proses kastrasi dan emaskulasi, bunga ditutup dengan menggunakan plastik bening dan ditali agar terlindungi dari udara luar serta mencegah terserbuki oleh bunga lain atau serangga. Di sini saya langsung melakukan persilangan pada dua bunga. Langkah-langkah persilangan yang dilakukan pun juga sama. Pada keesokan harinya, pada pukul 7 pagi tanggal 30 September 2021, dilakukannya penyerbukan pada bunga betina. Sebelum melakukan penyerbukan, bunga yang dikerodongi dibuka terlebih dahulu, agar nantinya bunga dapat diserbuki oleh tetua jantan. Bunga cabai rawit ungu atau tetua jantan diambil, kemudian diserbukan kepada bunga tetua betina yaitu cabai rawit varietas Ori 212. Penyerbukan atau hibridasi adalah meletakkan serbuk sari ke kepala putik tetua betina. Penyerbukan dilakukan secara perlahan-lahan agar kepala putik tidak patah. Penyerbukan juga dapat dilakukan menggunakan bantuan jarum pentul untuk mengambil serbuk sari pada kotak sari bunga tetua jantan, kemudian ditempelkan kepada kepala putik tetua betina. Setelah dilakukan penyerbukan, maka bunga ditutup kembali dengan menggunakan plastik bening dan ditali atau disolasi agar tidak terkontaminasi atau terserbuki oleh polen yang tidak terkehendaki. Hal tersebut juga dilakukan pada bunga yang satunya. Saat menutup bunga kembali atau melakukan pengerodongan kembali, kita harus melakukannya dengan cara hati-hati agar serbuk sari yang telah ditempelkan di kepala putik tidak jatuh atau rontok. Tahap terakhir adalah pelabelan. Pemberian label merupakan sebuah tanda bahwa bunga tersebut merupakan hasil persilangan kita, dan untuk menandai agar bunga tersebut tidak diambil oleh orang atau dirusak oleh orang. Semua tanaman yang disilangkan diberi label. Hasil persilangan dapat dilihat 1 minggu setelah kita melakukan persilangan. Namun 3 hari setelah melakukan persilangan, cuaca mendung dan turun hujan lebat. Oleh karena itu, pada hari ketiga saya melihat persilangan saya apakah tangkai bunga rontok atau tidak. Setelah dilihat, ternyata tangkai bunga tidak rontok, tetapi plastik yang digunakan untuk mengerodongi kemasukan air. 3 hari setelahnya atau 1 minggu setelah melakukan persilangan, saya melakukan pengecekan kembali untuk melihat hasil persilangan. Hasil persilangan tanaman cabai rawit varietas Ori 212 dengan cabai rawit ungu ternyata menghasilkan kegagalan.
Hal tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh cuaca dan suhu lingkungan, ataupun dari tanaman itu sendiri dan pemulia yang melakukan persilangan.